fantastis. Kedua, pada penyandang disabilitas itu berbeda tiga. Untuk pengguna di gubernur ada 77, tapi di pengguna untuk bupati hanya 74. Ini tolong dijelaskan, angkanya berbeda. Wajib pilih yang disabilitas. Kedua, ketiga yang saya akan tetap soroti berkaitan dengan banyaknya penggunaan surat keterangan suket. Saya tadi juga sudah dengar dari pihak KPU kemudian melemparkan bahwa itu kewenangan dari pihak pemerintah daerah. Saya ingin katakan, kita berbicara konteks hukum. Berkaitan kependudukan itu mengacu Undang-Undang Nomor 6. Soal umur 11 tahun dia kasih suket, itu urusan dia dan pidananya berbeda. KPU menggunakan undang-undang yang berbeda, Undang-Undang Nomor 10 2017. Ketika angka yang menggunakan suket fantastis, apa yang dilakukan oleh KPU? Mengklarifikasi kepada, karena ingat, DPT itu berdasarkan yang memegang KTP elektronik. Itu KTP. Tapi hak pilih dapat diberikan kepada masyarakat yang menggunakan KTP dengan catatan sudah merekam. Persoalannya, angkanya fantastis. Per kecamatan 200 sampai 300. Angkanya ada 2000-an. Ini sangat berbahaya. Sejauh mana pengawasan atau upaya KPU tidak boleh lepas begitu, karena kalian menggunakan Undang-Undang Nomor 10 ada batasan. Demikian pergeseran tentang kekurangan surat suara. Tolong buka di dalam PKPU 18 pasal 37 ayat 5 kalau tidak salah. Coba dilihat lagi. Apakah kartunya yang disorot dari DP1 atau KPPS memerintahkannya? Tolong dibuka. Sebab setahu saya yang dilakukan oleh KPU memerintahkan untuk memindahkan kartu. Itu pelanggaran terhadap pasal 37 ayat 5 PKPU 18. Ini saya minta penegasan dan ini harus jadi catatan sebagai temuan oleh pihak Bawaslu. Jadi pasal 37 ayat 5 PKPU nomor 18 bahwa yang harus dilakukan itu pergeseran orang sehingga dia menjadi daftar pemilih tambahan pada TPS yang dituju, bukan menggeser kertasnya. Ini perlu menjadi catatan. Lihat lagi, mudah-mudahan tidak keliru saya Pak Bawaslu ya. PKPU 18 pasal 37 ayat 5 tentang mekanisme terjadi kekurangan kertas suara. Dan selama ini tidak pernah terungkap hal itu. Kenapa saya minta saya duduk di sini? Ingin meletakkan pelaksanaannya pada aturan yang benar, bukan soal untuk mencari menang dan kalah. Ini persoalan. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin penjelasan. Yang pertama, angka yang berbeda yang menggunakan KTP dan DPTB. Demikian juga ada perbedaan angka tentang BPPH provinsi dan kabupaten. Ini seharusnya tidak boleh berbeda, karena BPPH itu dia
dari kabupaten di dalam satu provinsi. Ingat loh, pemahaman orang dari kecamatan Melongkat ke Modayak, dia bukan DPPH, tapi dia DPTB. Karena dia mempunyai hak dua. Ini yang perlu kita luruskan supaya kita cepat selesai. Saya juga cepat mau selesai. Supaya sampai di provinsi tinggal ketuk-ketuk saja. Tapi kalau tidak pernah akan dapat angkanya. Mau 1 bulan juga tidak boleh ke provinsi. Karena kita harus mendudukkan persoalan ini pada rule of the game, aturan main yang baik. Saya kira itu. Jadi angkanya ini pertama yang kita harus lihat, ada terjadi perbedaan. Ini harus ada upaya mungkin Bawaslu harus melihat angka pada DPTB pengguna hak pilih DPTB menggunakan KTP dan suket yang berbeda. Kedua, suket ini punya aturan di dalam PP 18. Ada aturan, tidak boleh main hantam kromo. Kita punya catatan yang saya ambil dari Capil langsung. Bahkan ada kurang lebih 5 orang. Capil mengakui mereka sudah punya KTP tapi di bawah umur. Ini sangat luar biasa. Kemudian angka yang mendapatkan suket dari Capil itu tidak kurang 7.000. Ini fantastis. Ini persoalan yang tentunya kita, dan kalau perlu KPU harus memanggil pihak Capil Pemda untuk mempertanggungjawabkan masalah ini. Biar dia kena dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6, KPU melanggar Undang-Undang Nomor 10, berbeda. Tidak boleh KPU melempar begitu. Tidak boleh, karena KPU Nomor 10 pakat. Undang-Undang Nomor 6 harus berkesesuaian dengan permintaan Undang-Undang Nomor 10. Katanya diancam mau dibakar kantor. Jangankan kantor, seluruh di kantor bupati dan DPR dibakar. KPU boleh berkata, kami tidak mau tahu itu. Yang kami mau adalah orang yang suket, yang sudah merekam. Tidak boleh yang tidak merekam. Persoalannya yang terjadi terlalu banyak orang yang mendapatkan suket, dan ini terjadi pertama. Kita sudah berapa kali pemilihan legislatif, ini sangat luar biasa, fantastis suket dan dimobilisasi luar biasa. Saya setengah 12 malam pada besoknya pemilihan, sampai saya datang ke situ ada 400-an orang dimobilisasi. Saya tanya, ini suket apa? Ada yang sudah merekam dan lebih banyak belum. Kenapa yang belum merekam? Kata KPU boleh. Saya bilang ini melanggar dan semuanya manual. Kata KPU, saya bupati pada posisi bupati waktu itu ya. Saya ingatkan bahwa saya sendiri kaget waktu itu, sampai saya ingatkan jangan keluarkan suket untuk yang belum merekam karena itu melanggar aturan. Tapi itu terjadi. Setelah dimintakan datanya, maka memang fantastis. Mana yang data ini tadi? Tapi itu bentuk pelanggaran dari pihak Dukcapil. Persoalannya oleh pihak penyelenggara tidak mengantisipasi dengan membanjirnya suket yang luar biasa. Kemudian di dalam sistem pemilihan yang menggunakan suket atau KTP, dia harus yang paling belakang. Ini terjadi itu yang duluan. Nah, sejauh mana pengawasan di sana itu? Makanya saya katakan bahwa seharusnya temuan-temuan seperti ini Panwascam dan Panwas TPS sudah menjadikan temuan, bukan harus berkelahi begini. Ini yang jadi persoalan. Longgarnya Panwascam itu yang sangat luar biasa. Jadi Panwascam kadang-kadang jadi tim sukses, sehingga tidak bekerja maksimal. Seharusnya rekapitulasi di TPS, Panwas yang ada di TPS, orang pertama yang menandatangani bersama KPPS
dan anggota KPPS, dia sudah melihat angka-angka yang berbeda. Ketika ada orang yang hanya hak menggunakan satu kartu dan dia langsung jadikan sebagai temuan dan PSU, tidak boleh kemudian disalahkan kepada saksi-saksi daripada calon. Ini adalah bentuk kelalaian daripada pelaksana di tingkat TPS dan di tingkat kecamatan. Makanya saya minta tolong dikelirkan angka yang berbeda antara gubernur dan bupati pada DPTB. Kedua, tentang keabsahan suket. Ini sangat luar biasa karena angka suket itu fantastis. Kalau dilihat di mana ini suket tadi kita simpan. Suketnya. Tadi daftar tadi itu, oh mana bawa ke sana? Mana yang lain? Nih, ini angka-angka. Dalam yang satu mana? Mana bawa ke sana? Itu data yang kita ambil, ada 7 ribuan menggunakan suket, Pak. Seharusnya KPU mengantisipasi ini. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sehingga inilah yang menjadikan kesulitan. Bahkan kita punya catatan sini. Sebenarnya Pemda Poltim itu telah mengirimkan perkiraan jumlah pemilih itu kurang lebih 67.000. Masih ada lagi yang tidak ada itu. Jadi ini mungkin, jadi beberapa itu tolong diluruskan supaya kita bisa cepat selesai. Saya juga mau cepat selesai, tapi yang penting ini clear sesuai dengan ketentuan aturan. Yang pertama tentang perbedaan angka pada DPTB dan pengguna KTP, itu fantastis. Kedua tentang substansi dari suket itu sendiri. Yang ketiga, perpindahan kertas suara dari TPS 1 ke TPS yang lain yang sudah diatur di dalam PKPU 18 pasal 37 ayat 5. Seharusnya yang menggeser orangnya. Kira-kira begitu. Nanti kalau itu salah diluruskan oleh pihak Bawaslu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih saksi. Saya ingin menyampaikan atau terkait pemilih dalam hal ini yang kita sebut DPPH, pemilih pindah. Tadi saya mendengar langsung penyampaian dari saudara saksi, maaf, di mana pemilih DPPH ketika dia dari Kecamatan Tutuyan berpindah ke Kecamatan Modaya itu harusnya DPTB. Saya jelaskan di sini bahwa untuk pemilih pindah yang kita sebut DPPH, ketika dia sudah terdaftar di DPP, tidak bisa dimasukkan ke dalam DPTB. Dengan demikian dia diberikan formulir A5 agar bisa menggunakan hak pilihnya di kecamatan atau di desa atau di TPS di mana dia berada. Ketika dalam pemilihan atau pada hari yang sudah ditentukan yang bersangkutan berhalangan untuk melakukan pencoblosan di TPS di mana dia terdaftar di DPT. Begitu pimpinan Bawaslu dan juga saksi. Selanjutnya, saya jelaskan terkait PKPU 18. Itu memang menjadi tren center kita seminggu sebelum pemilihan pada tanggal 9, di mana kami KPU sudah melakukan sosialisasi terkait PKPU 18, di mana pemilih yang sudah terdaftar di DPT itu diwajibkan membawa KTPL dan surat keterangan. Itu saya masuk telepon dari berbagai kalangan untuk mengkonfirmasi terkait hal itu, dan saya juga sampai pada tanggal 8 itu menyampaikan bahwa iya, sesuai dengan PKPU 18 tahun 2020 kami KPU masih berpegang dan mengikuti terkait hal di mana pemilih yang terdaftar di DPT itu membawa KTPL atau suket. Terkait pemilih DPTB yang hadir di luar jam 12 dan jam 13, sampai hari ini juga belum ada keterangan dari
teman-teman yang sudah melakukan pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan ketika ada persoalan seperti itu. Karena memang dasarnya untuk pemilih DPTB itu melakukan atau menggunakan hak pilihnya pada jam 12 sampai dengan jam 13. Di luar dari jam itu tidak dibolehkan. Namun ada pemilih yang menggunakan KTP, yang bawa KTP ke TPS. Ketika dia hanya bawa KTP, itu kami teman-teman KPPS yang minta untuk melakukan pengecekan ketika KTP-nya berkesesuaian dengan alamat di mana dia berada. Karena tidak menutup kemungkinan dia sudah terdaftar di DPT. Mungkin saja C pemberitahuannya itu tidak dibawa atau lupa atau hilang. Sehingga dia